Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, sore menjelang berbuka ini, sahabat Daun Kumpai dimanapun Anda berada, kita kembali pada program Daun Kumpai Dakwah Tanpa Batas. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita sudah kedatangan seorang al-ustadz, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Mustaqim SPDI, yaitu alumni dari IAIN Raden Patah Palembang. Beliau adalah kelahiran Palembang, yang alhamdulillah sore ini menemani kita menjelang berbuka. Kita sudah kehadiran beliau. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Masya Allah, baik. Antum sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Sahabat Daun Kumpai dimanapun Anda berada, kali ini tentunya kita tidak akan kembali kepada pembahasan dan juga pembahasan yang sebelumnya. Hari ini kita kedatangan Al-Mukarram Al-Ustadz Mustaqim yang akan menjelaskan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau. Ya, ngomong-ngomong Ustadz, ya, menjelang menunggu waktu berbuka puasa nih Ustadz, apa kira-kira pembahasan yang mesti kita bahas menjelang berbuka dan beduk berbunyi Ustadz? Masya Allah. Insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu 4 golongan yang akan dirindu-rindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita saksikan dan kita dengarkan Al-Ustadz Mustaqim menyampaikan yaitu dengan tema 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Masya Allah. Kepada Al-Ustadz Mustaqim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidash syuhur. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, sahabat Kumpai dimanapun berada, semoga kita semua mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini bersyukur kita kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Daun Kumpai dimanapun berada, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu 4 golongan yang dirindu-rindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berbicara masalah surga, kalau seandainya ditanya, pasti kita semua ingin masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kita semua pada tahu sebaik-baik tempat adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau seandainya ditanya kita apakah ingin masuk ke dalam neraka, nah, sekarang saya mau tanya Ustaz, Ustaz mau masuk neraka Ustaz? Masya Allah, yang enggak lah. Yang enggak ya, sama. Aneh pun enggak mau masuk neraka. Kenapa enggak mau masuk neraka Ustaz? Takut azab ya Ustaz. Masya Allah. Nah, karena kita tahu sejelek-jeleknya tempat, seburuk-buruknya tempat adalah nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Amin, amin. Makanya kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, syarat yang pertama tak lain dan tak bukan, kita harus mati dulu. Nah, ini syarat untuk masuk ke dalam surga itu harus mati. Ya. Tapi itu bukan pembahasan kita. Ya. Walaupun kita masih hidup, ya, tapi surga merindu-rindukan kita. Makanya di sini 4 golongan yang akan kita bahas
yang akan dirindu-rindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sangat sahih, beliau mengatakan, al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. 4 golongan yang akan dirindu-rindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, atau surga akan merindu-rindukan 4 golongan. Yang pertama kata beliau, talil Quran. Apa itu talil Quran? Orang yang senantiasa selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa kata beliau? Wahafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga mulutnya atau menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, wa mutmi'il ji'an. Orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang dalam keadaan kelaparan. Kemudian yang keempat, kata beliau, wasaimu fi syahri Ramadan. Orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Luar biasa. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, pada kali ini tentunya sesuai yang disampaikan oleh Al-Mukarram tadi, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Tentu kita tahu siapa yang tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah. Tentu kita semua, kita dan juga para pemirsa tentunya menginginkan surga. Tapi Ustaz, tentunya bukan mudah untuk masuk dan menjadi orang yang dirindukan oleh surga, Ustaz. Nah, tadi sesuai yang saya sampaikan ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama tadi adalah talilul Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Ya, kita mohon penjelasannya Ustaz untuk keempat materi yang Ustaz sampaikan tadi. Ya. Ketika kita berbicara masalah Quran, tentunya kita sudah mengetahui Quran itu adalah kitabullah atau kalamullah, percakapan-percakapan atau ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang yang senantiasa selalu membaca Al-Quran berarti ia senantiasa bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah katakan, man arada an tatakallama ma Allah falyuqra'il Quran, falyuqra'il Quran. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin berkata-kata langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia membaca Al-Quran. Dan ya, menurut riwayat, kalau kita senantiasa selalu membaca Al-Quran, kita selalu ya mengamalkan isi daripada Al-Quran, maka nanti ketika kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat, maka Al-Quran akan membawa syafaat untuk kita. Ini alasannya kenapa kita membaca Al-Quran dapat dirindu-rindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Ustaz ya, talilul Quran. Terus yang kedua, seperti yang Ustaz sampaikan tadi adalah wahafizil lisan, yaitu menjaga lisan atau ucapan. Hari ini mungkin Ustaz banyak di kalangan masyarakat kita Masya Allah, yang tergores hatinya oleh lisan atau lidah kita yang kita ucapkan sehingga merusak hubungan silaturahim. Nah, bagaimana menjaga lisan yang baik itu Ustaz kira-kira? Masya Allah, ini luar biasa ini. Jelas ya. Rasulullah katakan pula di dalam hadis beliau, salamatal insan hifzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Makanya ya, lisan bisa memasukkan kita ke dalam surga, lisan bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Makanya Rasulullah kembali selalu mengatakan kepada kita, apa kata beliau? Man amana billah wal yaumil akhir wa man amana billah
yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkatalah yang bagus, kalau tidak hendaklah diam. Makanya kita punya lidah. Semua manusia itu pasti punya lidah. Ya, kita semua pasti bisa ngomong. Sebagian dari kawan-kawan kita ada yang bisa, ada yang nggak bisa ngomong. Tapi buat kita yang bisa ngomong, ya harus kita jaga, harus kita kontrol lidah kita supaya tidak membuat saudara-saudara kita merasa nggak senang dengan kita. Makanya selalu kita kontrol lidah kita. Ya, selalu kita basahi lidah kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita dianjurkan kalau memang kita tidak bisa berbicara yang baik, ya, maka perbanyaklah diam. Sebagian ulama juga mengatakan diamnya orang yang berpuasa sama seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Para pemirsa, sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah membahas dua perkara tadi. Yang pertama Talil Quran, yang kedua Hafizil Lisan, dan kita beri juga kesempatan kepada Al-Ustadz menjelang beduk berbunyi, tanda berbuka. Ya Ustadz, alhamdulillah sore ini kita sudah berpuasa dan menunggu waktu berbuka. Kita silahkan beliau untuk menyampaikan yang dua lagi, Ustaz. Yang dua tadi disampaikan. Yang belum disampaikan. Ya, silahkan, Ustaz. Yang ketiga tadi apa? Wa mut'imil ji'an. Yang keempat wasaimi fi syahri Ramadan. Tentang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Ini memang luar biasa. Ya. Ini termasuk sodako nih, ya. Sodako makanan. Ya. Di luar daripada bulan suci Ramadan, kita banyak mendengar saudara-saudara kita, ya, terutama yang dai-dai, ustadz-ustadz, mubaligh menyampaikan luar biasa. Orang yang bersedekah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala pun pernah memberikan pelajaran yang luar biasa buat kita. Luar biasa fadilah keutamaan orang yang bersedekah. Bahkan di dalam hadis Nabi pun luar biasa tentang masalah fadilah bersedekah. Bagaimana kalau seandainya kita bersedekah di bulan suci Ramadan? Bayangkan, kata Rasulullah, satu kurma saja kita berikan orang sedang berbuka, kita berikan satu kurma saja kita berikan untuk orang yang berpuasa, itu pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Makanya kesempatan kita untuk memperbanyak bersedekah, apalagi kita berada di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan. Jelas orang yang senantiasa berpuasa itu akan dirindu-rindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Sebab orang yang berpuasa, kalau memang puasanya ikhlas, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Ada juga yang mengatakan wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa, ya, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, baik dosa-dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Syarat orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tentunya terbebas dari yang namanya dosa. Sebagaimana hadis daripada Nabi tadi, orang yang berpuasa maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sering kita dengar ada surga yang namanya surga Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan ini memang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka yang senantiasa berpuasa. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz. Ya, sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada,
kita sudah sama-sama dengarkan yang disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Ustadz Mustaqim. Tentunya tidak ada satupun di antara kita yang tidak merindukan yang tidak ingin dirindukan oleh surga. Tentunya kita sebagai manusia ingin masuk ke dalam surganya Allah dan takut dengan nerakanya Allah. Mungkin sahabat Kumpai dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan terus ya program kami yaitu Daun Kumpai, dakwah tanpa batas, yang akan tayang pada bulan suci Ramadan ini, dan juga sampai nanti yaitu dakwah tanpa batas, tidak ada batas. Maka akan kita kedatangan lagi al-ustadz yang selanjutnya, yaitu kawan-kawan al-ustadz guru-guru kita yang akan kita datangkan dan yang akan didatangi oleh guru-guru kita. Pada sore hari ini menjelang berbuka puasa ini, mungkin itu dulu pertemuan kita, khilaf dan salah sebagai closing statement Ustadz ya. Kita minta closing statement dari Al-Mukarram Ustadz untuk supaya menjadi amal ibadah bagi kita dan juga bagi para pendengar dimanapun saat ini berada dan menjelang berbuka puasa nih Ustadz. Ya. Sebagai penutup kita pada sore berbuka puasa ini, makanya salah satu keutamaan daripada bulan suci Ramadan, semua doa-doa, ya, niat-niat, hajat-hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mengangkat kedua tangan kita. Enggak usah malu-malu kita sama Allah, ya. Sebab Allahus Somad, tidak ada tempat meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan. Kita minta yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, terutama puasa kita, solat kita, baca Quran kita, dan amal-amal soleh kita yang lainnya. Kemudian yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, kita bisa disampaikan dalam satu bulan dan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan buat kita sehingga untuk selesai daripada bulan suci Ramadan nantinya semua apa-apa yang diperintahkan Allah akan mudah, ringan untuk kita mengerjakannya. Mungkin ini saja. Masya Allah, tabarakallah. Baik, para pemirsa, sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan terus program kami yaitu Daun Kumpai, dakwah tanpa batas. Tentunya dengan kami, dengan saya Yose Maulana sebagai host ya, dan Mustaqim, Al-Ustadz Mustaqim. Terima kasih Ustadz atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Pada akhirnya kita tutup acara kita dengan mengucapkan Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.